mempunyai kewenangan masing-masing nih, Masing-masing. ya kan? Kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai di domainnya itu ada di BKPSDM. Sedangkan dalam rangka penegakan norma itu ada di kami gitu. Nah, dan itu juga dalam implementasinya sudah diatur, Pak, untuk penegakan aturan, kemudian atas pelanggaran disiplin-disiplin itu dibentuk tim yang memang melibatkan antara BKPSDM dengan kami. Jadi sebenarnya sinergi sih, nggak pernah ada benturan juga gitu, betul. Nggak ada benturan dalam pelaksanaan tugas karena kita sudah paham dengan kewenangan tugas masing-masing. Daerah Bogor hari ini kedatangan tamu spesial nih, yaitu Kepala Inspektorat Kota Bogor, Pak Pupung Purnama, yang akan menjelaskan apa sih Inspektorat itu sebenarnya. Mungkin banyak yang baru ini mendengar ya Inspektorat itu apa, tugasnya seperti apa, dan mungkin akan kita dengar nih dari kepalanya langsung nih. Assalamualaikum Pak Pupung. Waalaikumsalam Pak Sehat, Hari. Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan Inspektorat itu sebenarnya apa? Baik, terima kasih. Memang sepertinya nama Inspektorat itu seolah-olah ada tapi kok nggak ada gitu ya. Antara ada dan tiada gitu, seolah seperti itu. Inspektorat daerah ini tugas utamanya adalah melakukan kegiatan pengawasan dan pembangunan. Jadi membantu wali kota dalam melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan program-program kegiatan pemerintah daerah Kota Bogor. Jadi itu tugas utama kita, melakukan pembinaan dan juga melakukan pengawasan. Tugas ini pada saat ini sudah mulai berbeda pola pengawasannya dibandingkan dengan periode beberapa waktu yang lalu lah. Dengan terbitnya PP 12 tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan di penyelenggaraan pemerintah daerah, peran Inspektorat itu meningkat menjadi lebih strategis. Jadi bukan hanya pada aspek penjaminan mutu, juga sebagai partner strategiknya perangkat daerah. Dalam melakukan peran ini memang tugas Inspektorat Daerah Kota Bogor sendiri lebih banyak memainkan peran dengan semangat untuk pembinaan dan perbaikan, endingnya itu ke sana. Ini berbeda dengan pola Inspektorat pada periode-periode sebelumnya, bahwa ketika melakukan audit maka ya seolah-olah kesannya itu hanya mencari-cari kesalahan saja. Ditemukan kesalahan, kemudian juga kurang memberikan solusi harus bagaimana. Nah sekarang ini sudah berubah. Pola kita karena semangatnya itu lebih kepada aspek pencegahan dan pembinaan, maka ketika kita melakukan audit, semangatnya itu tadi. Kita memang mencari kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas dalam pelaksanaan audit, tetapi endingnya itu nanti kita akan berikan rekomendasi nih. Ini penyebabnya itu apa? Perbaikannya itu harus bagaimana? Jadi lebih memainkan perannya itu di sana, sehingga nantinya peran Inspektorat ini ya bukan hanya sebagai penjamin mutu saja dalam pelaksanaan program-program pembangunan di pemerintah daerah, juga sebagai trust advisor. Jadi sebagai partner strategiknya perangkat daerah lah. Kadang dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan di perangkat daerah itu sering ada mungkin kendala karena ketidakpahaman dalam melaksanakan kegiatan, dan itu yang dikonsultasikan kepada kami. Ya. Rekomendasi-rekomendasi itulah yang nantinya harapannya bisa memberikan nilai lebih bagi perangkat daerah dalam perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien. Ya. Artinya Inspektorat punya yang menentukan kepala dinas, pejabat-pejabat yang lain itu naik pangkat atau tidak, itu yang menentukan Inspektorat? Bukan, Pak. Bukan. Jadi
tugas kami Hanya beri masukan. hanya begini Pak, tugas kami melaksanakan kegiatan pengawasan dan pembinaan. Jadi pengawasan. Sedangkan untuk yang berkaitan dengan pola pembinaan pegawai itu adanya di BKPSDM. Presiden. Ya betul. Ya. Mungkin kalau lebih spesifik lagi pengawasan apa yang dititip beratkan oleh inspektor Oke. sendiri? Saya cerita alur kegiatan pengawasan kita, Pak. Jadi dengan adanya peran ini, pola pengawasan yang kita lakukan itu kita rencanakan selama 1 tahun nih. Kita menyusun program kerja pengawasan tahunan yang kita rencanakan untuk tahun 2025 saat ini sedang disusun nih. Dalam proses pelaksanaan pengawasan ini kita bagi tahapan triwulan 1, 2, 3, dan 4. Untuk triwulan 1 kita fokus kepada pembinaan penata usahaan keuangan. Kita juga melakukan review atas perencanaan yang dibuat oleh perangkat daerah. Jadi kemudian pada triwulan kedua kita lakukan kegiatan monitoring, gitu. Sekaligus juga pendampingan pada proyek-proyek strategis yang dilaksanakan oleh dinas. Triwulan keempat kita lakukan monitoring dan evaluasi, dan terakhir di triwulan keempat itu kita akan lakukan kegiatan audit, Pak, untuk memastikan bahwa semua pelaksanaan kegiatan itu sudah sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Jadi 1 tahun penuh itu sudah kita rencanakan di awal tahun. Kemudian dengan jumlah personil kami yang saat ini ya sangat terbatas. Ada berapa? Ada 35 orang. orang ya, 30 auditor dan 5 orang P2 UPD, sehingga untuk kegiatan-kegiatan pengawasan ini ya memang nggak bisa kita lakukan secara menyeluruh di semua perangkat daerah. Idealnya berapa? Ya. Idealnya butuh berapa? Kalau berdasarkan hasil analisa dan kajian dari BPKP, kebutuhan kita itu 70 orang, Pak. 70 orang. Ya. Itu untuk mencakup seluruh. Untuk bisa melakukan kegiatan pengawasan secara memadai lah di semua. Tetapi dengan kondisi saat ini hanya 35 orang, maka tidak mampu juga untuk mencakup keseluruhan kegiatan yang ada di pemerintah kota. Jadi kita melakukan sampling berdasarkan risiko-risiko yang memang sudah dimiliki oleh perangkat daerah. Jadi sekarang ini perangkat daerah itu sudah mempunyai risk register, Pak. Risk register, risiko-risiko dari tiap-tiap perangkat daerah yang menjadi bahan kami tuh untuk masuk pada tahapan mana nih kita melakukan kegiatan pengawasan di OPD itu. Gitu. Apakah di review-nya kah, di monitoring-nya kah, atau pada saat di auditnya. Gitu. Ya, mungkin dari pengawasan itu mungkin udah ada temuan mungkin sepanjang tahun ini. Ya, kalau temuan pada saat kita melakukan audit itu pasti ada, Pak. Gitu. Temuan itu yang lebih banyak pada kelemahan dan ketidakcermatan dari pengelola kegiatan saja itu. Kami belum menemukan adanya fraud atau karena kesengajaan penggunaan uang di untuk kepentingan di luar ketentuan lah. Berarti masuk ke pelanggaran berat berarti, Pak? Ya, kalau itu udah pasti masuk pelanggaran berat. Kalau misalnya ada temuan seperti itu. Dan sampai saat ini kami belum menemukan itu tuh. Jadi lebih banyak kepada temuan-temuan yang sifatnya administrasi. Semua temuan itu sudah kita berikan rekomendasi perbaikan. Treatmentnya ya macam-macam lah. Ketika memang kita lihat bahwa dokumen itu nggak lengkap, ya kita minta untuk dilengkapi, gitu kan. Ternyata ada kesalahan pembayaran, ya dikembalikan. Gitu. Kemudian terkait dengan sanksi, pasti akan ada sanksi yang kita rekomendasikan untuk diberikan kepada para pengelola kegiatan tersebut. Tergantung ringan atau beratnya kesalahan yang dilakukan. Yang paling ringan yang kita sering rekomendasikan itu adalah kepala dinasnya untuk memberikan teguran kepada PPTK-nya kah, kepada PPK-nya kah. Nah, teguran itu kan salah satu sanksi disiplin juga untuk yang ringan. Gitu. Ya, terus kalau inspektorat yang dulu dengan sekarang tuh bedanya apa? Nah, perbedaannya itu kalau inspektorat periode sebelumnya
itu lebih banyak sebagai watchdog-nya pemerintah daerah. Jadi dia hanya melihat mengawasi kegiatan tanpa melakukan kegiatan pembinaan. Dia tahu-tahu melakukan audit di akhir, dicari kelemahan-kelemahan, kemudian diangkat menjadi temuan-temuan yang merupakan kesalahan dari di sana. Kurang memberikan solusi harus bagaimana nih benarnya gitu, karena dilakukannya itu di ujung gitu. Nah, untuk yang saat ini nggak seperti itu. Kami membuka ruang-ruang konsultasi kepada perangkat daerah yang akan berkonsultasi gitu. Jadi mereka tidak dilepas begitu saja. Ketika mereka ada kesulitan, ada kendala, kita buka ruang konsultasi itu. Mereka bisa berkonsultasi kepada kami. Ya, harapannya mereka bisa melaksanakan kegiatan yang mereka lakukan itu sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Iya. Tadi kan Bapak menyebut ya di luar tadi ya sebelum kesini bahwa inspektorat ini juga mengatur termasuk juga soal apa tadi audit. Adakah mungkin kerjasama dengan BPK atau dengan KPK terkait penelusuran audit ini? Jadi gini Pak, kalau dalam pelaksanaan kegiatan audit memang kita lakukan secara mandiri. Hanya ada beberapa yang memang kalau kompetensi kita tidak memadai untuk itu, kita bisa minta bantuan ke BPKP atau ke BPK sebagai tenaga ahli. Hanya sampai dengan saat ini kami masih tetap melaksanakan kegiatan audit pengawasan itu menggunakan sumber daya kami. Gitu ya. Posisi inspektorat sendiri terhadap hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK lebih kepada mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh BPK. Jadi kita bantu untuk mengingatkan kepala dinasnya, ini ada rekomendasi BPK nih yang belum ditindaklanjuti. Gitu. Atau juga kita bantu menagih juga ketika memang ada rekomendasi pengembalian keuangan dan sebagainya. Jadi memang kita cukup sinergi lah, baik dengan BPK ataupun dengan BPKP. Ya, mungkin prestasi apa yang diraih oleh Inspektorat Kota Bogor kan sepanjang apa mungkin dan itu biasanya pencapaian di dalam hal apa aja gitu? Karena ini temanya integritas ASN, jadi kita berangkat dari hasil survei penilaian integritas SPI yang dilaksanakan KPK tahun 2023 kemarin. Yang tahun 2024 sekarang masih dalam proses survei nih, masih belum keluar hasilnya. Hasil survei penilaian integritas yang dilaksanakan oleh KPK tahun lalu, nilai SPI Kota Bogor itu 76. Itu kedua tertinggi di bawah Sukabumi. Sukabumi 77 kalau nggak salah. Di Jawa Barat ya. Di Jawa Barat. Di Jawa Barat kita kedua tertinggi, di mana survei itu dilaksanakan ada 3 golongan. Yang pertama internalnya sendiri sebanyak 450 pegawai. Kemudian ada pengguna layanan masyarakat pengguna layanan yang melakukan proses layanan di perizinan dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu adalah expert itu dari pensiunan, dari tokoh-tokoh yang memang mereka dinilai paham dengan kondisi yang ada di pemerintah Kota Bogor. Yang dianalisis itu adalah terkait dengan keberadaan, risiko, dan juga upaya pencegahan korupsi. Ada 5 aspek yang dinilai juga. Yang pertama terkait dengan pengaruh perdagangan. Pengaruh perdagangan itu adalah persepsi terkait dengan seberapa besar pengaruh pihak luar dari ormas, dari masyarakat, dari partai politik terhadap keputusan-keputusan baik di bidang pelayanan perizinan, di bidang tata kelola pengelolaan sumber daya manusianya. Gitu. Kemudian yang kedua pengelolaan sumber daya manusia itu sendiri. Gitu. Jadi dilakukan survei persepsi dari internal sendiri dari pegawainya dan juga keluar terkait dengan pola pengelolaan sumber daya manusia di ASN sendiri, rotasi, mutasi, dan sebagainya. Kemudian juga ada yang terkait dengan pengelolaan PBJ.
Itu juga disurvei fokus pada apakah ada permainan dalam proses pengadaan barang dan jasa di Kota Bogor. Kemudian terkait integritas dalam pelaksanaan tugas. Nilai kita paling tinggi di situ, di integritas dalam pelaksanaan tugas, di mana pegawai dalam pelaksanaan tugas itu diberikan arahan yang cukup dan sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah di perencanaan anggaran. Di pengelolaan anggaran juga dilakukan supaya apakah ada penyimpangan atau tidak dalam pengelolaan keuangan di pemerintah Kota Bogor. Iya. Gitu. Tahun ini kan tahunnya politik ya. Iya, Kemarin pemilu Februari dan pilkada November kemarin. Dan ASN itu dituntut untuk netralitas. Iya. Dan mungkin di inspektorat sendiri sampai mana gitu peran dalam menjaga netralitas ASN itu sendiri? Selama pilkada kemarin, ya boleh dikatakan kami melakukan pemantauan juga, Pak. Pemantauan juga dalam pelaksanaan kegiatan pilkada nih, terutama di ASN. Apakah ada indikasi-indikasi keberpihakan atau tidak terkait dengan masalah netralitas? Selama pilkada kemarin, ya kami belum menerima itu, Pak, belum menerima pengaduan terkait dengan ada ASN yang tidak netral dan sebagainya. Ya mungkin berkembang isu-isu di luar seperti apa, tapi yang jelas sampai dengan selesai pelaksanaan pilkada kami tidak menerima pengaduan terkait ketidaknetralan itu. Karena memang dari BKPSDM sendiri sudah mengeluarkan surat edaran terkait dengan netralitas dan sebagainya. Pengawasan terkait dengan itu juga menjadi fokusnya BKPSDM juga sih sebenarnya gitu. Nah, kami melakukan pemantauan ya sampai dengan terakhir tidak ada pengaduan gitu. Karena tanpa ada pengaduan dan juga tidak ada temuan, ya kami nggak bisa juga melakukan itu. Tapi sebagai partner strategiknya OPD, ketika memang ada isu-isu yang masuk, gitu kan, ini nih ada si A, si B, si C, gitu. Biasanya kita mengingatkan ke kepala OPD-nya nih. Gitu kan, ini ada informasi seperti ini. Masalah benar atau tidak itu kan belum bisa dibuktikan. Ya silahkan diawasi seperti itu. Jadi sampai dengan saat ini kita belum melakukan tindakan karena memang tidak ada juga pengaduan yang masuk ke kami. Ya. Terus inspektorat ini bisa nggak sih, Pak, melakukan penindakan langsung gitu kan? Atau mungkin harus koordinasi dengan BPN OPD dan juga BKSDM gitu kan? Ya sebenarnya kami ini kan lebih berperan pada pemeriksaan yang sifatnya administrasi, Pak. Memang sejak terbitnya PP 12 tahun 2017 ini kami dibentuk satu irban khusus yang menangani investigasi, audit investigasi, pemeriksaan terhadap oknum-oknum pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin berat yang terindikasi kepada penyimpangan penggunaan keuangan dan sebagainya. Hanya dalam prosesnya itu kita melakukan proses klarifikasi dan pemanggilan. Jadi kalau untuk menangkap langsung ya kita nggak pada kewenangan di situ gitu. Jadi ketika memang ada pengaduan, ya proses kita adalah melakukan klarifikasi. Kemudian juga kita melihat pengaduan itu kita akan nilai juga nih. Ini pengaduan ada dua, Pak, yang masuk ke pemerintah kota ya, melalui si Badra kah atau melalui kami langsung. Ada pengaduan yang berkadar pengawasan dan ada pengaduan yang tidak berkadar pengawasan. Ketika pengaduan tersebut berkadar pengawasan, misalnya ada indikasi kerugian negara, ada penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara, itu kami proses di kami. Tapi ketika pengaduan-pengaduan yang masuk itu tidak berkadar pengawasan, kita akan salurkan kepada perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait dengan pengaduan itu. Contoh misalnya, ada pengaduan ke kami, Pak, di SD ini ada atap yang sudah mau roboh. Gitu. Kalau tidak ditindaklanjuti, ini bakalan roboh. Masuk ke kami. Nah, biasanya kami salurkan ke Dinas Pendidikan untuk ditindaklanjuti. Gitu. Jadi
perannya pada aspek itu, Pak. Jadi nggak nangkep langsung, karena kan bukan APH juga gitu kan gitu. Kalau di luar misalkan ada oknum PNS yang nakal ya, misalkan entah main judi online kah atau mungkin ya hubungan asmara gitu kan banyak kan, dan juga flexing gitu kan di media sosial itu safex itu nggak tugas dari inspektorat? Kami tidak melakukan ini juga ya, pemeriksaan yang memang pelanggarannya itu bukan pelanggaran disiplin berat atau sedang. Kalau pengaduan-pengaduan terkait dengan hal seperti itu kami serahkan kepada BKPSDM tuh. Karena di dalam Perwali sendiri dalam tindak lanjut atas pelanggaran disiplin sedang berat, ya, BKPSDM itu membentuk tim yang memang kami menjadi salah satu anggota di sana. Gitu. Jadi anggota di sana yang nantinya akan memberikan rekomendasi apakah pegawai tersebut memang bersalah atau tidak bersalah, gitu. Patut diberikan sanksi disiplin atau tidak. Jadi dibentuk tim di tingkat kotanya, gitu. Itu, Pak. Berarti sebatas memberikan rekomendasi ya, kecuali yang audit itu baru kewenangan inspektorat ya. Betul. Oke. Mungkin bisa dijelaskan lebih jauh Pak mungkin. Inspektorat ini sendiri dibentuk awal tuh untuk apa gitu kan? Ya kami inspektorat itu, ya itu tadi sudah sampaikan bahwa dibentuk untuk membantu wali kota dalam melakukan kegiatan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan sehingga berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan. Pelaksanaan tugas ini yang kami laksanakan sampai dengan saat ini boleh dikatakan sudah cukup maksimal lah, dengan nilai kompetensi kapabilitas APIP kami itu ya di paling tinggi lah secara nasional di kabupaten kota, dengan nilai di level 3 di 3,6 Pak. 3,6 itu nilai paling tinggi tuh untuk kabupaten kota secara nasional. Jadi secara kompetensi kami memiliki personil yang cukup kompeten dan memadai untuk melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada kami. Ya. Artinya inspektorat ini ada tapi tidak terasa oleh masyarakat. Ya karena memang ya ruang lingkup pekerjaan kami ini kan lebih pada internal, Pak. Iya. Memang pertanyaannya apakah kemudian masyarakat juga menjadi sasaran objek pemeriksaan kami? Bisa menjadi objek pemeriksaan ketika ada anggaran pemerintah daerah yang dimanfaatkan. Contoh misalnya kami melakukan audit atas bantuan rumah tidak layak huni, ya kan? Rumah tidak layak huni itu disalurkannya itu tepat sasaran atau tidak. Kemudian penggunaannya itu bagaimana? Nah, yang kami audit itu pasti masyarakat yang menggunakan itu, gitu, ya kan? Di luar itu enggak, Pak. Gitu. Jadi kami memang lebih banyak di lingkaran pemerintah daerah, khususnya di dinas dan instansi. Gitu. Termasuk kalau membahas soal RAPBD juga ikut terlibat. Nah, di dalam RAPBD kami dilibatkan dalam proses review ininya, Pak. Mulai dari review perencanaannya. Rencana kerja pemerintah daerah kami review. Kemudian rencana kerja anggaran OPD juga kami review. Jadi kami lakukan review ini dalam rangka memastikan bahwa alokasi anggaran yang disusun oleh dinas itu sudah tepat sasaran, kemudian sesuai dengan standar atau aturan yang berlaku. Ya. Bagaimana cara inspektor mengetahui ini ada anggaran yang kira-kira agak menyimpang nih? Itu taunya apakah dari laporan masyarakat atau mungkin dari intuisi kan petugas penyidik gitu kan? Atau dari mana? Ya kami kan bukan ahli nujum juga kali ya. Jadi yang pertama biasanya indikasi kami ketahui di awal dari kita lakukan review RK-nya, Pak. Di dalam review RK itu kan kita melakukan membandingkan antara regulasi dengan implementasinya tuh.
kita cek angka-angkanya itu apakah sesuai dengan standar biaya yang sudah ditetapkan atau tidak. Ketika ada yang melebihi, ya kita koreksi. Jadi memang di awal sudah kita antisipasi, sudah kita mitigasi supaya tidak ada anggaran-anggaran yang melebihi standar biaya. Nah, kemudian dalam pelaksanaan kegiatan kita juga melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, ketika kita melakukan monitoring dan evaluasi, melihat bahwa ada indikasi ketidaksesuaian, nah kita juga akan rekomendasikan di sana untuk dilakukan upaya perbaikan. Jadi memang sekali lagi semangat kita itu adalah melakukan upaya pencegahan dan juga melakukan upaya perbaikan tata kelolanya. Gitu. Kalau memang ada kesalahan, ketidaksesuaian di dalam perjalanan, kita perbaiki nih. Jadi jangan sampai keterusan sampai di akhir. Nah seperti itu Pak. Jadi pola pembinaan kita yang kita lakukan. Iya, iya. Oke, menarik nih Pak. Sebenarnya kalau ini kan ASN kan juga pasti bagi dua ya tugasnya antara inspektor dengan BKPSDM ya. Mungkin kalau dalam perjalanannya ada tugas yang bersinggungan dengan inspektorat dan BKPSDM itu gimana cara mengatur ini ya Pak, mengatur kewenangannya gitu? Kami kan mempunyai kewenangan masing-masing nih. Masing-masing. Ya kan? Kegiatan untuk melakukan pembinaan terhadap pegawai di domainnya itu ada di BKPSDM. Sedangkan dalam rangka penegakan norma itu ada di kami gitu. Nah, dan itu juga dalam implementasinya sudah diatur Pak untuk penegakan aturan, kemudian atas pelanggaran disiplin-disiplin itu dibentuk tim yang memang melibatkan antara BKPSDM dengan kami. Jadi sebenarnya sinergi sih, nggak pernah ada benturan juga gitu, betul. Nggak ada benturan dalam pelaksanaan tugas karena kita sudah paham dengan kewenangan tugas masing-masing. Siap. Baik, gitu. Makasih Pak Pupung siap. atas waktunya. Terima kasih Menarik Pak. juga nih inspektorat, jadi Bogorian tahu gitu kan tugas fungsi dan pokok inspektorat itu seperti apa. Oke, siap. Hatur waktunya, nuhun Pak. Pak Huri. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bogorian.